Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rohmania dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 33332400091. Di sini saya dari kelompok 20 Praktikum Statistika 1 akan membuat video tutorial mengenai tugas mingguan dari mengaplikasikan statistika deskriptif dengan menggunakan 3 software yaitu RStudio, Excel, dan Minitab. Kita baca soalnya dulu. Di sini ada soal CV Asli Express, sebuah perusahaan ekspedisi cepat melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Nah, lagi ada evaluasi efisiensi untuk waktu pengiriman. Perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan itu selama 12 kali pengiriman terakhir. Nah, data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional. Nah, di sini ada datanya selama 12 kali terakhir pengiriman, dari pengiriman 1 sampai 12, sini juga udah ada waktu tempuhnya dalam menit. Nah, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variasi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis serta sajikanlah data tersebut menggunakan histogram, box plot, dan bar chart. Di sini kita menggunakan 3 software yaitu RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Nah, langsung saja yang pertama itu kita pakai RStudio. Di sini, karena masih pakai file lama, kita klik File, kemudian New Project. Nah, di sini kita pilih Existing Directory. Di sini kita pilih folder apa yang mau kita taruh filenya, kemudian Create Project. Nah, kalau sudah, kita klik CTRL Shift plus N. Nah, di sini kita udah punya tempat baru. Terus kemudian kita coding datanya. Di sini saya udah mengcoding datanya. Kita copy dulu. Nah, yang pertama itu sama, itu harus menginstal package-nya dulu. Kalau udah pernah menginstal package, nggak perlu install lagi. Langsung aja kita aktifin library-nya. Ini kita run. Nah, ini udah diaktifin, kita udah bisa ke tahap selanjutnya, itu membaca data pada Excel. Nah, di sini itu kita punya data tugas mingguan statis 1, modul 1. Nah, datanya ini harus disimpan di folder yang sama dengan folder RStudio. Ini kita run. Nah, ini datanya udah muncul, udah benar. Kemudian selanjutnya kita mau mencari nilai minimum, maksimum, median, dan kuartil dari data yang udah kita punya, dari data pengiriman tadi. Nah, untuk mencari min, itu nilai minimum itu kita pakai command min, kemudian data waktu tempuh dalam menit karena kita mau menghitung waktu tempuh, kemudian max atau mencari data nilai maksimum itu pakai komennya max sama waktu tempuh. Nah, min itu untuk mencari nilai rata-rata dari waktu tempuh tersebut, kemudian median itu untuk mencari waktu yang ada di tengah dari data, kemudian kuartil kita mau mencari kuartil 1, 2, dan 3. Dan di sini 0,25, 0,50, 0,75 itu maksudnya adalah dalam persen nantinya kuartilnya. Nah, langsung aja kita run biar kita tahu hasilnya. Kita run. Nah, di sini udah diketahui nilai terkecil dari waktu tempuh itu ada di 43 menit. Kemudian nilai maksimum atau nilai terbesar dari waktu tempuh itu ada di 52 menit. Kemudian rata-rata dari waktu tempuh itu di 46,75 menit. Nah, mediannya itu nilai tengahnya di 46,5. Nah, di sini kuartilnya tadi 25% itu ada di 45, 50% itu ada di 46, dan 75% itu ada di 48. Nah, selanjutnya itu kita cari varian. Pakai komannya var, kemudian waktu tempuh dalam menit. Nah, kita run aja. Nah, varian ini untuk kita tahu penyebaran datanya seberapa. Sini dapat hasilnya di 6,93. Kemudian kita mencari range. Nah, mencari range ini itu untuk mengetahui selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, di sini kita udah tahu nilai terkecilnya itu 43 dan nilai terbesarnya itu di 52 menit dan 43 menit. Nah, berarti selisihnya itu 43 dan 52 menit. Kemudian kita mencari standar deviasi dari waktu tempuh. Nah, standar deviasi ini itu untuk mengetahui akar kuadrat dari varian tadi. Yang mana varian itu kan untuk mengetahui penyebaran data kan. Nah, di sini standar deviasinya itu ada di 2,63. Nah, selanjutnya kita mau cari tahu modusnya. Modus itu nilai yang
paling sering muncul di dalam waktu tempuh. Jadi, nilai yang paling waktu yang paling sering didapetin saat pengiriman itu bisa kita tahu dari modus ini. Nah, di sini udah muncul. Nah, 40 menit, waktu tempuh 40 menit itu ada di 1 kali pengiriman, 44 menit itu ada 1 kali pengiriman, 45 menit waktu tempuh itu ada terjadi di 3 kali pengiriman, 46 di 1 kali pengiriman, 47 menit itu di 2 kali pengiriman, 48, 49, 50, dan 52 itu ada di 1 kali pengiriman. Jadi modusnya atau waktu tempuh yang paling sering dihabiskan itu selama 45 menit. Nah, selanjutnya kita mau menghitung skewness dan kurtosis. Nah, sebelumnya di sini ada install package tambahan di E1071. Nah, ini harus kita install dulu supaya kita bisa dapat skewness dan kurtosisnya. Nah, di sini langsung aja kalau udah kita install, kita run data skewness dan kurtosisnya. Udah muncul data skewness-nya sama kurtosisnya. Nah, skewness itu untuk apa? Mengetahui nanti kemiringan datanya itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Kemudian kurtos itu untuk tingkat ini ke keruncingan si grafiknya nanti ataukah runcing atau tidak. Nah, di sini skewness-nya kita udah dapat nilainya ini 0,61, kemudian di kurtosisnya itu di minus 0,154. Nah, selanjutnya kita mau bikin histogram. Ini udah masuk ke diagram atau grafik. Nah, yang pertama kita histogram. Nah, di sini komennya itu his. Kemudian karena kita mau mencari waktu tempuh di dalam menit. Nah, nanti judul histogramnya itu histogram 0,91 yaitu 3 angka belakang min. Nah, variabel X-nya itu waktu tempuh, variabel Y-nya itu frekuensi atau pengiriman. Nah, di sini kita pakai warna pink dan biru untuk bordernya. Kita run aja langsung. Nah, di sini muncul histogram. Di sini ada waktu tempuhnya itu di 42 sampai 52. Nah, frekuensinya dari 0 sampai 4. Nah, dari histogram ini bisa kita lihat data yang paling sering muncul atau frekuensinya itu banyak, itu di waktu tempuh 44 menit sampai 46 menit. Nah, di sini itu nunjukin di frekuensi 4 atau ada di 4 kali data pengiriman. Itu muncul di 44 sampai 46. Yang mana paling sedikit itu dia 50 sampai 52. Selanjutnya, kalau kita mau mendefinisikan nilai kuartil, kita mau mengaktifkan nilai kuartilnya. Nah, di sini karena buat box plot juga si kuartilnya, kita munculin dulu nilai kuartilnya. Itu kita run. Nah, oh ya, komen itu key. Nah, kuartil 1, 2, dan 3. Kita run. Nah, di sini udah kita munculin untuk nilai kuartilnya tadi. Nah, sekarang kita udah bisa membuat box plot. Nah, box plot ini fungsinya itu untuk kita lihat nilai minimum, terus nilai kuartil 1, 2, dan 3 letaknya, dan nilai maksimum dari data waktu tempuh pengiriman. Nah, kita copy aja. Nah, di sini itu judulnya, di judul box plotnya itu box plot 091, kemudian ininya, variabelnya itu waktu tempuh, data maksimum, bordernya kita pakai black dan isiannya kita pakai gray atau abu-abu. Nah, ini di sini garis yang paling bawah ini itu nunjukin nilai minimum. Nilai minimum dari data, kemudian yang paling atas di sini nilai maksimum. Nah, yang ini di sini itu adalah kuartil 1, yang di tengah garis hitam ini itu kuartil 2, dan yang di atas kotak ini itu kuartil 3. Nah, kuartil 2 juga sebagai median. Selanjutnya kita membuat bar plot di sini. Nah, bar plot ini seperti diagram batang. Nah, komennya itu bar plot, kemudian waktu tempuh menit. Nah, namanya nanti di ininya kita pakai pengiriman sebagai variabel X dan variabel Y-nya itu sebagai diisi dengan waktu tempuh. Dan di sini nanti judul bar plotnya itu bar plot underscore 091. Di sini tadi variabel X-nya pengiriman. Nah, di sini 0 sampai 55 itu batas datanya. Jadi nanti grafiknya itu angkanya dari 0 sampai 55.
saya pakai 12 warna. Langsung aja kalau udah kita run. Nah, ini di sini bisa kita lihat itu di data ke-2 dan data ke-11 itu dia paling lama waktu pengirimannya. Yaitu ada di 50 dan 52 menit. Di sini kita bisa lihat dari barcode ini waktu tempuh dan pengirimannya berapa di berapa. Jadi kayak di satu ini pengiriman pertama itu ada di 42 data di waktu 42 menit. Nah, terus di waktu 2 ini salah satu yang paling lama waktu pengirimannya itu karena diagram batangnya lebih panjang, jadi semakin ke atas itu semakin lama waktu tempuhnya. Nah, ini adalah statistika deskriptif dengan menggunakan RStudio. Nah, cara selanjutnya yaitu kita pakai software Minitab untuk modul ini. Nah, sebelumnya itu kita harus mengcopy datanya dulu dari data yang ada di Excel, kita copy, lalu kita paste di Minitab. Di sini kita paste aja. Nah, sini udah ada pengiriman dan waktu tempuhnya. Nah, selanjutnya kita mau lihat dulu statistika deskriptifnya. Itu yang pertama kita klik Start di sini. Kemudian Basic Statistik dan kita pilih Display Descriptive Statistik. Nah, di sini kita pilih variabelnya itu yang C2 waktu tempuh. Kemudian kita statistik, kita klik statistik. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau lihat apa aja nanti. Nah, ini kita pilih mean, self mean, standard deviation, kemudian variance. Di sini kita mau lihat juga nilai minimum, maksimum, dan range. Kemudian kita juga mau lihat nilai kumulatif N, dan kita mau modusnya. Kita mau juga lihat skewness dan kurtosisnya. Nah, ya, ininya kita pilih default. Kalau udah, kita klik OK. Oke lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nilai kumulatif N-nya itu di 12, kemudian nilai min-nya itu di 46,7, terus ada standar deviasinya, ini 2,633, kemudian variansnya kita dapat di 6,932. Nah, nilai minimumnya itu ada di 43, atau 43 menit nilai minimumnya, karena tadi kita pakainya waktu tempuh kan, waktu tempuh menit. Nah, kuartal 1 atau Q1-nya 45, mediannya 46,5, kuartal 3-nya itu 48,75, nah nilai maksimumnya itu di 52 menit. Range-nya itu di 9. Nah, modusnya itu 45. Skewness-nya dapat di 0,61. Kemudian kurtosisnya minus 0,15. Nah, di sini kita bisa lihat skewness-nya itu kan 0,61. Nah, itu tuh apa? Lebih mendekati lagi mau ke nilai positif kan. Jadi grafiknya itu akan lebih miring ke kanan karena banyak juga data yang ke ini di 50 sampai 52 menit itu lebih lama waktunya. Miringnya ke kanan, nah kurtosisnya itu di minus 0,015, yang mana nilainya ini mendekati normal, jadi grafiknya itu tidak terlalu tumpul atau tidak terlalu runcing, maaf, tapi juga tidak terlalu datar. Nah, selanjutnya, kalau udah kita lihat statistik deskriptifnya, kita mau lihat grafiknya, kita klik graphs, kemudian kita pilih histogram, kita pilih yang simpel aja. Nah, variabelnya kita pakai waktu tempuh sama. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, di sini histogramnya kita udah bisa lihat waktu tempuhnya di mana di menit ke-42 sampai 43 itu ada terjadi satu kali pengiriman, kemudian di 43 sampai 44,5 itu ada di pengiriman satu kali juga. Nah, ini di 44,5 sampai 45,5 itu ada terjadi di 3 kali pengiriman. Nah, untuk 46 menit 46 sampai 46,5 itu ada di terjadi satu kali pengiriman. Kemudian 46,5 dan 47 sampai 47,5 itu ada dua kali pengiriman. Nah, ini 48 sampai 50 52,5 itu ada juga satu kali pengiriman. Ini kita bisa lihat yang paling banyak datanya itu di 44,5 sampai 45,5. Ada 3 kali pengiriman. Kemudian selanjutnya kita juga mau lihat box plot. Kita klik box plot, kita buka grafik, terus kita klik box plot lagi.
Nah, di sini kita pilih yang simple, 1 year simple. Nah, variabelnya juga di waktu tempuh, kita pilih. Kemudian kita klik OK. Nah, ini itu udah kita lihat. Nah, ini satunya itu ada di 45 menit, kuartil satunya. Kuartil 2-nya itu di 46,5, kuartil 2 atau median, bisa kita sebut juga median. Kemudian kuartil 3-nya itu ada di 48,75. Nah, artinya ini Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya kita mau lihat bar plot, kita klik graph. Kemudian kita pilih bar chart. Nah, di sini represent-nya kita ganti jadi values from a table. Kita pilih yang simple. Nah, di sini variabelnya itu waktu tempuh, kemudian kategori variabelnya itu pengiriman. Kita klik OK. Nah, ini kita lihat di sini ada pengiriman 1 itu di 45 menit, kemudian pengiriman 2 di 50 menit, pengiriman 3 itu di 48 menit, pengiriman 4 di 43 menit, pengiriman 5 itu di 47 menit, pengiriman 6 di 46 menit, pengiriman 7 di 44 menit, pengiriman 8 di 45 menit, pengiriman 9 di 49 menit, pengiriman 10 di 47 menit, kemudian pengiriman 11 itu di 52 menit, pengiriman 12 di 45 menit. Bisa kita lihat dari diagram ini, itu yang paling lama waktu tempuh pengirimannya itu ada di pengiriman 11, yaitu di 52 menit, dan pengiriman kedua itu di 50 menit. Nah, ini cara yang bisa kita pakai menggunakan Minitab untuk mengaplikasikan statistika deskriptif. Kita bisa pakai Microsoft Excel untuk statistika deskriptif. Nah, untuk kita tahu itu sebelumnya datanya harus udah kita masukin ke sini, ke Excel-nya. Kalau udah, kita pilih data di menu bar. Kemudian kita pilih data analisis. Kemudian kita pilih yang deskriptif statistik. Lalu klik OK. Nah, di sini input range-nya itu kita isi dari data. Sini data awal sampai data akhir kita blok aja. Nah, kemudian untuk output range-nya atau nanti hasilnya mau kita taruh mana, itu bebas. Di sini saya mau di D1 aja. Kemudian kita pilih yang summary statistik. Klik OK. Nah, di sini kita rapiin dulu biar enak dibaca. Nah, di sini itu kita bisa lihat nilai dari min dari data tersebut itu di 46,75, kemudian mediannya di 46,5, modusnya di 45 menit. Nah, standar deviasinya itu 2,63, kemudian kurtosisnya itu di minus 0,15, yang mana artinya si grafiknya itu tidak terlalu runcing tapi tidak terlalu datar. Nah, skewness-nya itu di 0,61, artinya ini tuh karena mau mendekati positif, itu grafiknya itu miring ke kanan. Range-nya di 9, kemudian nilai minimumnya itu ada di 43 menit. 43 menit waktu tempuh. Nilai maksimumnya atau nilai tertingginya itu di 52 menit. Nah, jumlah datanya itu ada di 12 data. Nah, ini itu cara kita menggunakan Excel. Kesimpulannya dari 3 software yang udah kita gunain, baik itu RStudio, Minitab maupun Excel, itu hasilnya sama. Dari histogram itu ada sedikit perbedaan di RStudio dan Minitab. Itu karena sumbu X dan Y-nya di RStudio dan di Minitab itu berbeda. Kalau di Minitab itu sumbu X-nya itu waktu tempuh, tapi kalau di RStudio itu sumbu X-nya itu di pengiriman atau frekuensi. Nah, di RStudio juga itu tuh ada batas atas dan batas bawahnya, sedangkan di Minitab itu tidak ada batas bawah dan batas atas. Namun hasil yang dimunculkan atau yang ditampilkan itu kurang lebih sama histogramnya. Sekian dari saya, tutorial yang dapat saya lakukan. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.